Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan izin Allah, saya sampai di kantor Pak Mardani Maming, Ketua HIPMI Pengusaha Muda Indonesia. Saya berada di kantor beliau, PT Batu Licin 69, di gedung Trisori, lantai 52. Hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan beliau berkaitan dengan bolehlah dikata dalam sebuah buku biografi pola hidup beliau, kemudian tidak hanya bercerita tentang diri dan perusahaannya, tapi apa faedah yang bisa diambil, apa pelajaran yang bisa diambil untuk menjadi teladan buat kita. Yang lebih penting, usaha dunia ini jangan sampai melalaikan kita kepada kehidupan akhirat. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Menyeimbangkan dunia dan akhirat. Bersama saya, Dasat Latif, di kantor Haji Mardani Maming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dari Batu Licin dengan bercerita di area pemakaman dan pondok hafal Quran Bapak Haji Mardani Haji Maming, kali ini saya diajak ke kantor beliau. Ya, kantor ini menurut saya spektakuler dan dihitung jari anak bangsa yang diberi rezeki oleh Allah. Karenanya kita ingin mendapat informasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa memperkaya wawasan kita, hasanah kita dalam berpikir, dan yang lebih penting bisa kita bawa oleh-oleh untuk akhirat. Pak Mardani Maming, Ketua BPP HIPMI, Ketua Umum BPP HIPMI sekarang. Pak Mardani, boleh dijelaskan apa sebenarnya ini gambar-gambar ini? Ya. Ini sebenarnya hanya edukasi, Pak Ustadz. Maksudnya biar orang tahu tambang itu seperti apa. Ya, ini penting. Ya. Ya, bahwa ini tambang, habis itu prosesnya seperti apa. Habis itu dari tambang menuju ke pelabuhan, proses di pelabuhannya seperti apa. Habis itu dari pelabuhan masuk menuju ke tongkang, ada yang pakai conveyor. Ya. Habis itu ada yang pakai jeti manual, sehingga menggambarkan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis tambang batubara. Oke, berkaitan dengan ini semua, kan Pak Mardani setiap sholat itu kan baca doa iftitah. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Bagaimana menerapkan dalam tambang ini? Menurut saya ini kan rezeki dari Allah ya. Ya. Jadi ya dari rezeki inilah kita bisa berbagi, kita bisa menghidupi Yayasan Haji Maming 69. Habis itu kita bisa membantu para ulama-ulama dan para santri-santri yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu maupun di luar Kabupaten Tanah Bumbu. Ya. Dari yang saya sampaikan tadi, pembagian CSR 2,5% yang dikeluarkan untuk membiayai khususnya untuk kegiatan-kegiatan agama. Ya. Itu pernah enggak punya pengalaman, Pak? Kan Al-Quran itu menceritakan bahwa salah satu tips menghindari tolak bala atau menghindari bencana adalah as-sadaqatu, bersedekahlah. Kira-kira pernah enggak punya pengalaman, Pak Mardani, bagaimana efektivitas sedekah itu dalam tolak bala bencana? Selama ini sih berjalan sesuai prosedur ya, karena kan kalau tambang dia ada perencanaan 1 tahun sebelum pekerjaan. Misalnya pekerjaan di 2020 atau pekerjaan di 2021, itu kita sudah memasukkan perencanaannya di tahun 2020. Bahwa kita mau produksi berapa banyak, dari beberapa banyak itu bisa diperhitungkan alat apa yang dipakai, habis itu armadanya jenis apa, kapasitas jalan berapa lebar, dan nanti rute jalan mesti berapa per detik dan per menitnya, kapasitas pelabuhan, conveyornya per jamnya berapa, kapasitas tongkang, muatan berapa, sehingga itu menjadi perencanaan semuanya untuk dalam kegiatan untuk tahun berikut. Nah, dari situ juga terhitung berapa yang harus kita keluarkan, 2,5%-nya. Oh, meskipun belum operasi? Oh iya.
Ya subhanallah. Padahal agama itu aturan agamanya adalah kalau sudah dapat hasil keluarkan. Tapi ini subhanallah belum dapat hasil. Kalau saya setelah hasil Pak Ustadz. Oh setelah ada. Setelah hasil, maksudnya dari situ hitung-hitungannya. Bahwa tahu jumlahnya, berapa pendapatannya. Tapi biasanya saya mengambilnya bukan dari bersihnya, ngambil dari kotornya. Jadi langsung potong dulu semuanya. Potong dulu. Ya, harusnya kan dari bersihnya. Ya, itu dalam Islam disebut zakat profesi. Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, berkaitan saya mau contoh real. Pernah enggak misal kan tidak mungkin ini dalam usaha Pak Mardani ini tidak pernah ada masalah. Oh, iya. Pasti pernah ada masalah. Ada, Ustaz. Nah, kiat yang dilakukan berkaitan dengan sedekah ada enggak pengalaman itu? Saya belum pernah kan. Kalau misalnya masalah dalam tambang, misalnya longsor, pernah terjadi ininya karena mungkin hujan lebat atau apa. Setiap pekerjaan pasti ada masalah. Yang penting bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Jangan pernah lari dari masalah, Ustaz. Ya. Dan kiat agama sesungguhnya salah satu tips menghindari masalah itu ya sedekah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 perbuatan yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu diantaranya adalah sedekah. Jadi di sini kita melihat sedekah itu sesungguhnya bisa dalam bentuk, ya, jangan selalu berpikir bahwa sedekah itu mengelurkan duit kepada orang. Sedekah itu orang-orang yang bekerja di sini, ya kan dibukakan lapangan kerja. Nah, itu bagian daripada sedekah kita, membuka lapangan kerja. Dan saya yakin di perusahaan ini seperti Bapak katakan tadi ada CSR, Kondep, Community Development atau bantuan sosial. Itu diprioritaskan kepada, ada juga untuk intern, pegawai. Maksudnya dia ada ring tambang, ada yang ring pelabuhan, habis itu ada di luar. Kalau tidak salah saya keluarkan dari sini semuanya itu 1.000 per ton yang dibagi kepada masyarakat yang ada di sekitar tambang, jalan dan pelabuhan yang dibagi-bagi. Itu di luar 2,5%. Oh, 1.000 ton itu kalau dalam bentuk uang? Mungkin sekitar tergantung dolar waktu batu. itu. Enggak, tergantung keluarnya batu. Kalau misalnya ini bisa sampai 1M, bisa sampai 2M. Oke. Itulah yang dibagi-bagi kepada masyarakat yang di sekitar sana. Oke, untuk diketahui penonton kita ini, kalau mobil-mobil seperti ini, ya kira-kira kalau rupiah berapa ini? Saya tidak tahu Pak, harganya yang seperti mobil ini. Mungkin sekitar 20 M-an mungkin ya, 20 M. Subhanallah. Kalau tidak salah ya. Saya kurang paham kalau yang jenis mobil ini. Oh, ini puluhan miliar ya. Ini yang mobil untuk ini masalahnya. Mobil untuk angkut 10 M-an Pak Ustadz, bukan 20 M. Ini mobil untuk angkut batu bara. Bukan, OB. Angkut OB. Apa ya? OB? OB maksudnya tanahnya Pak Ustadz. Oh. Yang ini yang batu baranya. Ini yang batu baranya. Oke. Ini kapasitasnya ada 2, ada yang 180, ada yang kapasitas 35 ton. Ya, subhanallah. Begitu maha pengasih dan penyayangnya Allah. Allah sediakan perut bumi sumber energi yang untuk kita nikmati. Allah tidak melarang kita untuk menikmati semua ini, menggali semua ini dengan catatan jangan kufur, jangan mendustakan, jangan menyembunyikannya. Dan orang yang kufur itu bahasa Indonesianya tidak mensyukuri adalah pelit dan tidak mau berbagi. Alhamdulillah. Kita cerita lagi di satu hal lagi. Ini perusahaan kita ada berapa sebenarnya? Ada banyak kalau saya. Ada 50-an kalau. 50-an. Anak-anak perusahaan. Yang di batu bara, nikel, pelabuhan. Oh beda batu bara dengan nikel. Beda. Udah terbagi. Batu bara yang ini tadi, kalau nikel lain lagi itu. Perusahaan Ustaz. Ya. Batu licin 69. Ya. 69 itu 69 pertambangan. Itu holdingnya. 69 pertambangan. Ya. 69 pertambangan itu membawai perusahaan tambang batu bara. Tambang batu beskos, tambang nikel. Kalau batu beskos apa lagi itu? Beskos itu batu koral, batu jalan. Oh ya apa yang dipakai pembangunan rumah. Habis itu tambang nikel, tambang pasir,
Nah itu di bawah Batu Licin 69, 69 pertambangan. Habis itu ada lagi 69 pelabuhan. Nah, pelabuhan itu membawahi pelabuhan batubara, pelabuhan nikel, pelabuhan sawit, pelabuhan pasir. Jadi membawahi lagi sudah terbagi. Nah, ada lagi 69 transportasi. Transportasi itu membawahi perusahaan armada, membawahi perusahaan tongkang, membawahi perusahaan penerbangan. Nah, ada lagi 69 properti. Ya. Nah, 69 properti tadi itu membawahi perusahaan yang perumahan itu. Perumahan ya. Ininya. Nah, habis itu ada lagi 69 kehutanan, pertanian dan PUT. Nah, itu membawahi HPH, HTI, membawahi pabrik udang, membawahi pabrik bibit padi. Bibit padi yang pernah saya lihat itu ya. Itu B69 pertanian dan PUT. Habis itu B69 IT. Nah, IT itu membawahi perusahaan berita, habis itu perusahaan-perusahaan IT. Oh, berarti ada juga berita PUBG, online. PUBG Legend. Saya bikin ekspor itu, nah itu di bawah 69 IT. Nah, habis itu baru 69 perbankan. 69 perbankan itu membawahi bank, asuransi, saya lupa. Nah, ini yang belum jalan. Berarti sudah ini sudah ada ya, berarti sudah sempurna gitu sampai dulu. Ya. Dia sudah terbagi begitu. Yang perbankan belum jalan. Perbankan belum. Jadi modelnya nanti itu perkreditan rakyat. Ya. Saya sih maunya syariah, banknya pun bank digital saya mau. Ya, berikutnya Pak Mardani. Ya, Ustaz. Kita kan umat Islam, percaya dan wajib mengimani rukun Islam. Tanda keislaman kita. Salah satu tanda keislaman kita adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, makanya view-nya juga saya lihat ini Baitullah. Yang saat sekarang ini kita rindu Baitullah yang biasanya bulan-bulan Desember ya bersama untuk umroh. Nah, kali ini tidak ada pelaksanaan haji ya. Pak Mardani, bagaimana perusahaan Bapak tentang rukun Islam kelima ini, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu? Ya. Ini Pak Ustadz, sebenarnya layarnya ini tergantung kita mau suasananya apa. Kalau misalnya kita mau suasananya hutan, pohon, jadi bunyi sama ininya pun nanti bunyinya kayak suasana yang di dalam hutan. Jadi seakan-akan kita masuk di dalam suasana itu. Habis itu kalau kita maksudnya mau suasana pantai, ya nanti bunyinya semerbak ombak gitu apa. Jadi suasananya kayak di dalam dan gambar pantai. Ya, karena hari ini Pak Ustadz Dasat datang ke kantor Batu Licin 69, maka kita bikin view-nya Ka'bah. Biar serasa umroh lagi, karena lama nggak pernah umroh sama Pak Ustadz ini. Ya, terakhir umroh kita Desember ya. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Mardani? Haji dan umroh gimana untuk perusahaan Bapak ini? Kalau haji menurut saya kan itu sudah menjadi kewajiban. Tiap tahun Bapak lakukan? Ya, selama mampu, selama bisa saya pasti akan lakukan. Habis itu umroh, biasanya kita dari perusahaan setiap tahun itu bawa 100 orang. Di mana yang kita bawa itu bisa dari pegawai kantor yang mulai dari terlama, dan bisa kita bawa biasanya acak dari orang-orang yang di masjid. Yang kaum masjid, bisa jamaah panitia masjid, atau siapa yang kita lihat yang rajin turun ke masjid. Itunya. Kalau pegawainya berarti salah satu kriterianya yang berprestasi. Biasanya dari yang terlama. Jadi bergiliran, nanti pergi siapa lagi, nanti pergi giliran siapa lagi. Gitu. Ini. Saya dengar kabar bahwa salah satu bentuk kecintaan ke Baitullah, Pak Mardani ini kan sering ke Tanah Suci. Boleh dikata musim haji pun kalau ada waktu menunaikan ibadah haji dan umroh sudah tidak terhitung. Dan salah satu cara beliau untuk efektivitas dalam beribadah, untuk kenyamanan adalah punya kamar tersendiri. Betul Pak Mardani di sana. Ya, saya dengar kabar di gedung apa itu ada Zam-Zam itu
Bapak punya tempat di sana? Jadi di jam-jam itu dengan gantinya raja kemarin, habis itu MBS ya. Ya, ya. Jadi di jam-jam itu sekarang diperbolehkan orang punya apartemen di sana, Pak Ustadz. Nah, satu kamar itu kita boleh dapat kartu 4 orang. Satu kamar? Ya, boleh dapat visa kerja di sana. Nah, makanya dari tahun kemarin kita sudah meniatkan kalau boleh setiap tahun kita naik haji. Ininya bisa membantu orang-orang pas lagi haji maupun jemaah-jemaah biasa kan. Ini ya, tapi karena corona kemarin kan ditunda, akhirnya juga kita menunda. Nah, mudah-mudahan sih cita-cita itu tercapai gitu. Setiap tahun bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi salah satu kecintaan kita kepada Rasul adalah al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka salah satu ikhtiar yang saya lihat dari Pak Mardani adalah memuliakan ulama. Dan buktinya mungkin bahasa sekarang apartemen kali ya. Pak Mardani punya apartemen di sana di gedung Zam-Zam Tower tersebut, dan ternyata diprioritaskan juga untuk tamu-tamu Allah yang punya predikat ulama. Jadi Pak Mardani ada tamu atau keluarga prioritas ulama yang ingin menunaikan haji dan umroh, diberikan fasilitas untuk tinggal di tempat itu. Subhanallah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa saat ini kalau Anda cinta kepada Rasulullah adalah memuliakan ulama. Dan memuliakan ulama itu bukan memuliakan orangnya, tetapi memuliakan ilmunya. Dan dengan cara itu usaha kita jadi berkah. Dan ini buktinya. Kemudian Pak Mardani, kita tahu bahwa dunia pengusaha, apalagi usia sangat muda seperti Bapak ini, pasti godaan-godaan entertain sangat luar biasa. Kita tentu sudah menjadi rahasia umum pengusaha itu ya kadang-kala nyerempet ke dunia malam, entertain ya. Terutama alkohol. Bagaimana Bapak menyikapi ini? Ya, itu tergantung kepribadian masing-masing, Pak Ustadz. Ininya. Kalau kita mau jadi peminum, ya berarti kan kumpulnya sama orang yang mabuk-mabuk. Tinggal kita hidup bagaimana bisa menjadi beda daripada yang lain. Karena mohon maaf Pak Ustadz, dulu waktu saya kecil juga lingkungan saya juga lingkungan yang kebanyakan dulu anak mudanya habis kerja, karena dulu kerja kayu kan, setiap kerjanya di Bansau dulu, somel kalau orang bilang. Jadi setiap hari Jumat biasanya sudah gajian dia. Dari hutan itu. Dari hutan. Biasanya rame-rame. Nah, saya hidup di lingkungan itu. Tapi karena kita dididik sama orang tua kita dan dijaga sama orang tua kita, dan alhamdulillah saya tidak tergoda dengan pergaulan-pergaulan seperti itu. Dan mudah-mudahan itu tetap bisa berlanjut dan bisa saya pertahankan. Nah, salah satunya mungkin metodenya bagaimana caranya, ya saya bergaulnya ulama, salah satu yang penenang dalam kehidupan kita. Bergaul ulama secara tidak langsung kita mendapatkan aura hidup positif, sehingga itu salah satu trik mungkin untuk kita terhindar dari permasalahan seperti itu. Ya, dan memang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika engkau bersahabat dengan penjual parfum, jika kau tidak mendapat parfumnya, kau akan mendapat wanginya. Jika kau bersahabat dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapat apinya, maka kau akan mendapat baranya. Jadi kalau bersahabat dengan penjahat, ya lambat laun kita akan menjadi jahat. Kalaupun kita tidak menjadi jahat, kita akan menjadi bersekutu dengan kejahatan. Dan asariku pisarru sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Bersahabat dengan orang baik, maka kita akan ketularan kebaikannya. Ya, dan ini sudah terbukti. Dan juga meskipun kita bersahabat dengan seperti masa kecilnya, pas somel, keluar hutan, ya dapat gaji, kemudian pergi dugem, pergi ya maksiat. Ternyata teman seperti itu pun kalau pribadi kita baik, insya Allah terlindungi. Dan pribadi baik itu berawal dari rumah tangga.
Maka pengalaman saya tidak pernah mondok, tapi rumah tangga ibu bapak saya lah menjadi guru dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga juga sangat penting. Nah kemudian Pak Mardhani, ini saya di belakang ini ada biliar. Ya, apa esensi dari biliar ini untuk kantornya Pak Mardhani? Oh enggak, Ustaz. Jadi Ya. ini kan adalah ruang lobby ya. Dimana maksudnya karyawan di sini yang kerja dia bisa semua menggunakan fasilitas di sini. Jadi di sini tuh ada biliar, habis itu ada home theater, menonton bioskop juga disiapkan. Habis itu ada kopi, kafe tempat mau ngopi-ngopi. Dan di sini juga disiapkan makan siangnya, Pusat. Dulu prasmanan karena corona jadi akhirnya kotakan setiap siang. Jadi orang kantor sini tidak perlu pergi ke warung lagi karena dia sudah cukup makan di sini, sudah disiapkan sama kantornya. Jadi sudah disiapkan sama kantor. Itu sudah menjadi fasilitas. Sehingga orang bisa menunggu santai sehingga orang tidak merasa bekerja. Jadi kalau setiap hari melakukan begitu kan hidup serasa membosankan. Kalau begini kan kita terasa santai, habis itu bisa menikmati, tapi kita juga bisa kerja. Itu yang paling enak. Ya, ini salah satu sisi positif kalau pemimpin kita milenial. Jadi mampu beradaptasi dengan pegawai yang juga usia-usia milenial. Para pengusaha maupun pemilik kantor mesti meneladani ini. Saya melihat dengan ada kafe, makan disiapkan, itu menguntungkan perusahaan. Keuntungannya adalah efektivitas waktu. Jadi tidak perlu lagi keluar. Tidak perlu lagi. Yang kedua, menghindarkan dari wabah. Karena kalau semakin keluar masuk banyak, maka potensi untuk tertular ada. Alhamdulillah di sini. Ini juga fasilitas biliar ini tidak selalu identik dengan yang negatif. Nah, biliar ini olahraga dan bisa jadi adalah tempat untuk membuka komunikasi efektif antara bos dengan anak buah. Saya biasanya rapat semua di atas biliar ini, Bos. Ya. Maksudnya membahas tadi kayak kita tadi bahas peta, ya di atas ini kita sambil ngobrol sambil main biliar. Ya. Saya mengajar mata kuliah di Unhas karena saya dosen komunikasi. Saya mengajar mata kuliah komunikasi efektif dan komunikasi organisasi. Salah satu penyebab organisasi tidak berjalan dengan baik ketika terjadi kebuntuan berkomunikasi. Dan penyebab kebuntuan komunikasi itu adalah adanya sekak-sekak komunikasi sungkan antara pimpinan dengan bawahan. Oleh karena itu harus ada dibuka pintu komunikasi yang rileks, nyaman. Dan ini diantaranya memfasilitasi seperti ini, bisa berdiskusi tempat ini sehingga antara atasan dengan bawahan tidak ada merasa bahwa saya bawahannya, saya atasan, sehingga gampang mengeluarkan apa yang unek-unek dalam pikiran. Nah kemudian Pak Mardhani, manusia terbaik sesungguhnya itu bukan yang punya seperti ini saja, bukan yang gagah saja, bukan yang banyak duit saja, ya. Bukan juga yang tiap tahun pergi umroh. Bukan itu kata Nabi. Kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, bagaimana Pak Mardhani diri ini memanfaatkan buat orang lain, menjadi manfaat buat orang lain? Ya, salah satunya yang saya sampaikan Pak Ustadz kan, saya dulu kan awalnya pengusaha, habis itu maju jadi kepala daerah. Kenapa mau jadi kepala daerah? Ya karena saya mau membantu orang banyak dengan melalui kebijakan-kebijakan sebagai kepala daerah. Salah satu contoh misalnya waktu saya menjadi kepala daerah, saya buat program perbaikan jalan sampai ke desa-desa, aspal. Jadi jalan di aspal sampai ke desa-desa. Kenapa? Karena biar para petani, para peternak akan lebih gampang membawa hasil taninya ke kota, ke pasar-pasar karena jalanannya bagus. Dan kedua, saya bikin program gratis berobat. Hanya membawa KTP Kabupaten Tanah Bumbu waktu itu, masuk kelas 3, tidak pandang dia orang mampu atau tidak mampu, asal masuk kelas 3 dilayani dengan gratis. Kenapa jadi seperti itu? Karena saya menganggap orang kaya terbiasa hidup yang mewah secara sugestinya. Sedangkan kelas 3 itu biasanya fasilitasnya hanya kipas angin, habis itu bednya 6,
habis itu kamar mandinya basah. Nah, kalau orang kaya tidak terbiasa dengan hidup seperti bisa, itu. ya, Nah, kalau ada orang kaya juga masuk di tempat itu, ke tempat itu atau dengan fasilitas itu, menurut saya orang kayanya ini perlu dipertanyakan atau tidak jelas ininya. Sehingga menurut saya kalau orang sudah memilih itu berarti orang betul-betul yang tidak mampu. Dan ketiga, saya melakukan pendidikan gratis. Waktu di zaman saya, waktu itu pemerintah pusat baru menjamin 9 tahun gratis atau sampai SMP. Nah, saya menjamin sampai SMA. Jadi saya tambahin 3 tahun. Kenapa saya jamin pendidikan sampai 12 tahun? Karena untuk memberikan harapan hidup sejahtera bagi orang yang tidak mampu, ya melalui pendidikan. Salah satunya tadi ada jaminan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dia lulus SMA. Kenapa jadi harus lulus SMA? Kalau lulus SMP tanggung. Kalau dia mau jadi bupati, tidak boleh dia menjadi ijazah. Bupati. Iya, Kalau betul. ijazahnya hanya SMP. Ya. Sehingganya saya menanggung dia sampai SMA. Sehingga dia bisa mempunyai kesempatan hidup sejahtera, dia bisa mencalon polisi, bisa calon tentara, bisa calon PNS, bahkan bisa menjadi calon bupati karena pendidikannya dijamin di tingkat SMA. Nah, yang sesuai Pak Ustadz sampaikan tadi ayatnya bahwa berguna untuk orang lain, ya menurut saya itu salah satu pengabdian saya sebagai manusia. Kalau saya pengusaha, mungkin saya hanya bisa bantu 10 atau 20 orang. Tapi kalau saya menjadi kepala daerah, saya bisa membantu masyarakat kabupaten satu kabupaten dengan melalui program dengan memakai APBD yang itu menjadi hak masyarakat Kabupaten Tanah Kumbu sendiri. Mungkin begitu Pak Ustadz. Tapi yang unik sebab Pak Mardhani ini kan di periode kedua mundur. Ya kan? Periode kedua mundur, dan itu tahun keberapa di periode kedua mundurnya? Tahun ke-7 Pak Ustadz. Berarti masih ada sisa jabatan 3 tahun. Ya. Boleh dibagi kenapa Pak Mardhani mundur pada saat itu? Bagi saya ini sebelum jadi kepala daerah, saya emang pengusaha Pak Ustadz. Jiwa saya juga jiwa pengusaha. Bisnis ya. Ya. Saya umur 28 tahun sudah menjadi kepala daerah. Saya sudah mengorbankan masa muda saya untuk mengabdi sebagai abdi masyarakat melalui yang saya sampaikan tadi program, sehingga saya tidak sama seperti anak-anak yang sudah berjalan, yang dia menikmati masa mudanya. Saya tidak menikmati karena setiap hari rapat mengurus permasalahan masyarakat, habis itu melihat siapa yang sakit, siapa yang belum sekolah, siapa yang tidak terobati, mana jalan yang belum terbangun. Saya habiskan waktu saya selama 7 tahun Pak Ustadz. Ada satu lagi yang tertinggal. Pak Mardhani ini ketika beliau jadi bupati, beliau juga ketua asosiasi APKASI. Jadi Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi mengetuai seluruh bupati yang ada di Indonesia pada usia muda. Subhanallah, memang jiwa pemimpin. Nah, ini Pak Mardhani. Sekarang kan masa pandemik. Yeah. Sepertinya semua usaha terdampak dari pandemik ini. Yeah. Gimana kiat Pak Mardhani nih eksis di usaha? Ya, salah satu menurut saya penghematan ya Pak Ustadz. Habis itu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dan investasi yang tidak perlu atau jangka panjang menurut saya di-off dulu untuk sampai selesai masa corona. Yang jangka pendek yang bisa langsung menghasilkan keuangan atau pemasukan itu mungkin bisa dilakukan. Tapi di masa pandemik ini sungguh sulit membaca situasi ekonomi yang tidak ada kejelasan. Menurut saya bisa bertahan saja tanpa mem-PHK karyawan. Sudah luar biasa. Habis itu tetap menggaji sesuai dengan tuntutannya. Menurut saya itu sudah menjadi keberhasilan untuk di tahun 2020 ini. Nah, itulah yang bisa membantu saya, dan saya berterima kasih kepada pemerintah karena kita diberi relaksasi. Saya tidak membayar pokok ya, pinjaman pokok, sehingga hanya membayar bunga saja, dan itu akan menjadi sehingga kita tidak mem-PHK para karyawan kita. Dan juga relaksasinya itu nanti sebenarnya akan dibayar di tahun berikutnya. Tapi tidak jadi masalah, yang penting selesai masalah corona ini. Ya, masalah corona. Ya, terakhir sekali. Usia muda Pak Mardhani ini tentu masih punya cita-cita jangka panjang. Ya. Kira-kira apa cita-cita yang visi yang ingin dicapai?
suatu saat saya pasti mau menjadi pejabat atau menjadi kepala daerah lagi. Saya mundur jadi bupati, di mana saya juga harus mengambil beberapa pilihan, dan ada beberapa yang perusahaan yang juga saya harus tangani. Apabila saya tidak tangani, mungkin juga perusahaan tidak bisa semaju dan secepat ini. Paling tidak saya konsentrasi kepada grup perusahaan untuk melakukan listing IPO, dan alhamdulillah sekarang saya sudah ada 2 perusahaan yang listing IPO yang masuk di dalam bursa. Nah, mudah-mudahan nanti masa waktunya saya mau lagi mengabdi kepada masyarakat, karena dengan menjadi pejabat saya bisa membantu Jangkauan lebih orang luas banyak dengan melalui program-program yang mana itu adalah duit masyarakat sendiri. Saya hanya membuat programnya. Ya, kadang ada stigma yang keliru di antara kita bahwa jangan masuk dunia politik karena itu dunia kotor. Itu pikiran yang salah. Itu pikiran yang salah. Saya sangat tidak setuju pendapat itu. Kalau memang politik itu kotor, lalu kenapa ada Fakultas Ilmu Sosial Politik? Ya, tidak mungkin ada sarjana politik kalau memang politik kotor. Maka kata Umar bin Khattab pun, karena politik itu kan ujungnya kita akan meraih kekuasaan. Seperti Pak Mardhani katakan, suatu waktu masih punya cita-cita untuk menjadi pejabat. Ya, dengan tujuan saya bisa berbuat lebih banyak. Dan Umar bin Khattab senada dengan ini menyatakan, mustahil engkau bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Jadi kalau Pak Mardhani jadi gubernur atau jadi bupati atau jadi wali kota kan beda. Ketika hanya jadi ketua HIPMI. Kalau ketua HIPMI, mana ini kepala dinas PU? Tidak peduli kepala dinas PU. Tapi coba kalau jadi gubernur atau bupati, mana kepala dinas PU? Tidak pernah saya lihat salat subuh. Besok belum waktunya sudah ada dia di belakang. Itu pentingnya ada kekuasaan. Maka kekuasaan tidak selalu jelek. Kekuasaan itu tergantung untuk dimanfaatkan. Itulah sebabnya dalam dunia barat yang diajarkan oleh Machiavelli, kekuasaan itu, politik itu endingnya adalah kekuasaan. Masuk partai untuk ngambil ketua DPR, masuk partai untuk jadi wali kota. Tapi Islam tidak. Islam mengajarkan politik untuk kemaslahatan umat. Jadi ambil bupati, ambil wali kota, ambil ketua DPR, tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan umat. Dan itu adalah sebuah ibadah mulia. Alhamdulillah, saya kira hari ini cukup kita berdiskusi. Mungkin ada pesan khusus kepada anak-anak muda Indonesia, anak-anak milenial. Ini saya sangat kagum sebab Pak Mardhani ini betul-betul sangat muda, orangnya supel, gampang ditemui, tidak protokoler, dan yang sangat susah untuk diteladani adalah pola hidup beliau yang sangat sederhana, tidak glamor. Ada pesan khusus kepada anak-anak milenial nih, Pak Mardhani? Sesuai yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz, bahwa anak muda harus melek politik, di mana 5-10 tahun ke depan kita menyambut era bonus demografi. Era bonus demografi itu yang mana anak muda lebih banyak daripada orang tua, mungkin sekitar 70%. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Nah, disitulah menurut saya masanya anak muda menyambut. Anak muda harus hadir di semua partai dan harus hadir di semua legislatif dan eksekutif. Dia harus maju agar bisa merubah bangsa dan negara ini. Kalau kita mau berbisnis, aturannya adalah regulasi, di mana regulasi itu dibuat oleh legislatif. Kalau kita mau berbisnis yang sesuai dengan aturan dan aturannya sesuai dengan keinginan kita, masuk ke dalam, maka kita harus masuk ke regulasi atau legislatif, sehingga aturannya betul-betul membela dan menunjang dari bisnis kita. Nah, disinilah yang katanya yang saya sampaikan bahwa anak muda tidak mengurus politik itu sesuatu yang salah. Karena kalau kita mau memperbaiki bangsa ini, dimulai dari memperbaiki regulasi. Kalau regulasinya bagus, pasti pemerintahannya juga bagus. Ya, saudara yang saya hormati, demikian bincang kita bersama Bapak Mardhani Haji Maming, Batu Licin 69. Oh, ada yang penting ini, satu lagi yang terlupa. Semua usaha Bapak ini ada 69, bahkan plat mobilnya pun 69. Perlu dibagikan ini, apa ini 69? Ya. 69 ini Pak Ustadz sebenarnya filosofinya waktu Nabi Ibrahim mau dipanaskan, mau dibakar, disuruhlah dia membaca ayat
ayat nomor 69 itu. Nah, di mana api menjadi dingin dan diselamatkan. Filosofinya 69 yaitu adalah 69 akan hadir menjadi penyeimbang di setiap daerah dan kita mendamaikan dan mensejahterakan bagi masyarakat sekitarnya maupun juga perusahaan 69-nya. Gitu. Bos, anak milenial dengar itu, bos. Pengusaha muda, masih muda, ganteng, tapi tahu makna dari kisah Ibrahim alaihissalam yang keseimbangan. 69 itu adalah keseimbangan. Saya ganti menjadi 86 jadi 69. Terima kasih Pak Mardhani, waktu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Mardhani dengan seluruh usaha beliau sukses, karena kesuksesannya akan ikut juga mempengaruhi pegawai-pegawai yang bekerja di dalamnya. Mudah-mudahan pandemik tidak merontokkan, insya Allah semakin berjaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.